Ada sebuah peradaban yang berdiri megah di dataran tinggi Meksiko. Bangsa yang menjunjung ritual, seni, dan sains. Namun juga dikenal karena peperangan dan pengorbanan manusia yang brutal. Darah mengalir di jantung kekuasaan Aztec. Ritual pengorbanan manusia adalah bagian dari keyakinan mereka, tumbal untuk memberi makan matahari dan menjaga dunia tetap seimbang. Musuh-musuh yang ditaklukkan dijadikan persembahan. Inilah wajah kekaisaran, megah sekaligus menakutkan. Michael Smith, dalam bukunya The Aztecs, menyatakan pengorbanan manusia merupakan elemen sentral dalam agama dan politik Aztec, dan sering dilakukan secara massal. Begitu juga menurut Ross Hasek, dalam bukunya Aztec Warfare, Imperial Expansion and the Political Control. Ia juga menyatakan bahwa pengorbanan manusia adalah bagian dari ritual negara yang terorganisasi, dan para tawanan perang sering disiapkan khusus untuk dikorbankan. Sebelum dilanjut, like dan subscribe channel YouTube Deka Files terlebih dahulu, agar channel ini dapat menyajikan konten-konten menarik dan lebih bermutu berikutnya. Hingga akhirnya, pada tahun 1519, datanglah orang-orang asing, bersenjata api, menunggang kuda, binatang yang belum pernah dilihat orang Aztec. Di antara mereka, ada seorang pria ambisius bernama Hernán Cortés. Dan apa yang dia lakukan akan mengubah sejarah dunia selamanya. Di tengah kobaran semangat eksplorasi dan kolonialisme pada abad ke-15, muncul seorang bangsawan muda Spanyol, yaitu Hernán Cortés, di mana yang tak lama lagi akan menjadi simbol keberhasilan brutal penaklukan bangsa Eropa atas dunia baru. Namun, sebelum Hernán Cortés menaklukkan ibu kota kekaisaran Aztec dan mengguncang peradaban besar Meksiko Tengah, ia adalah seorang penjelajah tanpa izin, pemimpi dengan karisma berbahaya, dan oportunis ulung yang melawan perintah untuk mengejar kejayaan yang lebih besar. Hernán Cortés lahir di Mezain, Spanyol pada 1485. Ia datang ke dunia baru pada 1504 dan ikut dalam penaklukan Kuba pada tahun 1511. Dari sana, ia memulai ekspedisi tidak resmi ke daratan Meksiko, meskipun sempat dilarang oleh gubernur Kuba, Diego Velázquez. Hernán Cortés bukan sembarang penjelajah. Ia juga seorang conquistador, yaitu penakluk, yang datang bukan hanya untuk emas, tetapi juga untuk kekuasaan. Dan atas nama Tuhan. Di balik senjata api dan zirah baja, ada ambisi, ada ideologi, dan ada strategi. Sejak muda, ia tertarik pada dunia luar dan cerita-cerita tentang kekayaan emas di seberang lautan yang dipopulerkan oleh keberhasilan Christopher Columbus dan pelaut-pelaut Spanyol lainnya. Cita-cita Hernán Cortés bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk mengukir namanya dalam sejarah. Dorongan ekonomi, kehormatan sosial, dan semangat religius yang bercampur menjadi bahan bakar yang menyulut ekspedisinya. Pada tahun 1504, Hernán Cortés meninggalkan Spanyol dan menuju Santo Domingo di Pulau Hispaniola. Di sana, ia mulai membangun reputasi sebagai administrator dan tentara. Namun, ambisinya melampaui sekadar menjadi pejabat koloni. Pada tahun 1511,
ia bergabung dengan ekspedisi Diego Velázquez yang menaklukkan Kuba, dan berkat kecerdasannya serta kemampuan diplomatiknya, Hernán Cortés dengan cepat menjadi salah satu orang kepercayaan Diego Velázquez. Ia kemudian diangkat sebagai wali kota Santiago de Cuba. Hubungan Hernán Cortés dengan Diego Velázquez memburuk ketika berita tentang daratan besar yang kaya akan emas di barat mulai menyebar. Dari laporan para penjelajah seperti Francisco Hernández de Córdoba dan Juan de Grijalva, Hernán Cortés melihat kesempatan ini untuk membangun nama besar. Pada tahun 1518, ia mulai merencanakan ekspedisi ke wilayah yang saat itu dikenal sebagai Meksiko, meskipun belum diberi izin resmi oleh Velázquez. Ketika izinnya diberikan, Velázquez mencurigai niat Hernán Cortés yang terlalu ambisius, mencoba menarik kembali izinnya. Namun terlambat, Hernán Cortés telah berlayar melawan perintah resmi, membawa sekitar 11 kapal, sekitar 600 prajurit, 13 arkebus, dan 16 kuda. Langkah yang dilakukan Hernán Cortés dalam ekspedisinya bukan hanya tindakan pembangkangan administratif. Ia juga jadi simbol dari sebuah pemberontakan terhadap batas-batas hukum dan otoritas kolonial. Dan di saat yang sama, sebuah pertaruhan besar atas nama kehormatan pribadi dan kemuliaan kerajaan Spanyol. Ketika Hernán Cortés dan pasukannya mendarat di pantai timur Meksiko dan mendirikan kota Veracruz, ia tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Maka ia memberi perintah kepada pasukannya, sebuah tindakan yang akan menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah penaklukan: pembakaran kapal-kapalnya sendiri. Menurut Matthew Restel, dalam bukunya Seven Myths of the Spanish Conquest, seorang sejarawan asal London menyatakan bahwa kapal-kapal itu lebih tepatnya dilumpuhkan daripada dibakar secara harfiah. Simbolismenya tak dapat disangkal. Dengan demikian, tindakan itu menjadi simbol retorik yang kuat. Tidak ada jalan mundur, hanya maju atau mati. Peristiwa ini menjadi mitos dalam budaya Barat tentang tekad dan kepemimpinan absolut. Hernán Cortés juga memainkan kartu politik dan agama dengan sangat strategis. Ia mengirim Cartas de Relation, yaitu kumpulan laporan pribadi yang dikirim kepada Raja Charles V. Dalam surat-surat ini, ia menggambarkan dirinya sebagai agen penyebar agama Kristen dan pembela tahta Spanyol, bukan sekadar pencari emas. Ia mengklaim bahwa tujuannya adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa pagan dan memperluas wilayah Katolik. Dalam laporan ini pula, ia mulai menyusun narasi penaklukannya, bahwa ia dan pasukannya, dengan kehendak Tuhan, memiliki hak moral dan spiritual untuk menaklukkan dan mengubah dunia baru. Keberhasilan Hernán Cortés bukan semata-mata karena keunggulan militer atau teknologi. Ia mampu mengeksploitasi konflik antar suku di Meksiko Tengah. Salah satu aliansi penting yaitu dengan suku Tlaxcala yang merupakan musuh bebuyutan Aztec. Para pemimpin lokal melihat Hernán Cortés sebagai mitra strategis untuk menggulingkan hegemoni Tenochtitlan. Dari sana, ekspedisi militer berubah menjadi kampanye politik. Cortés tidak hanya membawa senjata, tapi janji kebebasan dari tirani Tenochtitlan. Dalam perjalanannya menuju ibu kota Aztec, Hernán Cortés melibatkan berbagai suku, menyusun blok kekuatan yang memperbesar pasukannya secara signifikan. Namun, kekuatan sejatinya justru hadir dalam wujud Malintzin atau Lamlinch, perempuan Nahua
yang menjadi juru bahasa, penafsir budaya, dan tokoh kunci dalam diplomasi Spanyol. Penggunaan Malintzin, seorang perempuan Nahua, yang menjadi penerjemah dan penasihat, memperkuat posisi diplomatik Hernán Cortés. Malintzin tidak hanya menjadi juru bahasa, tetapi juga simbol penetrasi kekuasaan Eropa terhadap tubuh dan budaya pribumi. Hernán Cortés tak hanya menaklukkan dengan senjata, melainkan dengan kata-kata, aliansi, dan pengkhianatan, yang dibungkus dalam jubah kekristenan dan janji pembebasan. Tlaxcala, sebuah negara kota merdeka di Meksiko Tengah, memiliki sejarah permusuhan panjang dengan Kekaisaran Aztec. Saat pasukan Cortés bertemu Tlaxcalteca di awal perjalanannya, mereka terlibat dalam pertempuran sengit. Namun, setelah pertempuran berdarah selama 2 minggu, Hernán Cortés berhasil meyakinkan para pemimpin Tlaxcala bahwa Spanyol adalah sekutu potensial yang bisa membebaskan mereka dari hegemoni Aztec. Menurut Richard Hasik, orang Tlaxcala tidak bersekutu dengan Hernán Cortés karena kekalahan militer, tetapi karena kalkulasi politik. Mereka melihat dalam dirinya sebuah kesempatan untuk mengubah struktur kekuasaan di Meksiko Tengah. Dengan terbentuknya aliansi ini, memberikan Cortés pasukan tambahan ribuan prajurit Tlaxcala, peta geografi, informasi tentang strategi Aztec, serta legitimasi lokal yang sangat penting dalam upaya menaklukkan Tenochtitlan. Setelah bersatu dengan Tlaxcala, Hernán Cortés menuju kota Cholula, sekutu dekat Aztec. Dalam tindakan yang masih kontroversial, Hernán Cortés dan pasukannya membantai ribuan penduduk Cholula. Ia mengklaim pembantaian ini adalah respon atas dugaan rencana penyergapan. Namun, sejarawan modern mencurigai tindakan ini sebagai demonstrasi kekuatan. Dalam catatan Matthew Restel, bahwa pembantaian di Cholula bukanlah tindakan membela diri, melainkan pertunjukan teror yang telah diperhitungkan. Tujuan dari peristiwa ini sangat jelas, mengirimkan pesan ke kota-kota lain, bahwa Hernán Cortés bukan hanya sekutu potensial, tapi juga kekuatan mematikan, yang tak segan menghukum pengkhianatan. Setibanya di Tenochtitlan, Hernán Cortés melakukan langkah diplomatik mengejutkan. Ia berhasil memanipulasi Kaisar Montezuma II untuk menerima kehadiran orang Spanyol, dan tak lama kemudian menahannya sebagai tawanan kehormatan. Montezuma dijadikan simbol kekuasaan yang dikendalikan Hernán Cortés. Dalam surat Hernán Cortés kepada Raja Charles V, ia menulis dan menyatakan bahwa Aku menjaga Montezuma, bukan sebagai tahanan, tetapi sebagai tamu, untuk menjamin keselamatan kota. Namun, di balik narasi diplomatis itu tersembunyi realitas, bahwasanya Montezuma menjadi alat tekanan terhadap bangsanya sendiri. Dalam konteks ini, Cortés menggunakan simbolisme kekuasaan pribumi untuk memperkuat legitimasi kolonialisme. Setelah pembantaian di Cholula dan peristiwa Nastrista yang memalukan bagi pasukan Spanyol, Hernán Cortés menyusun ulang kekuatannya di Tlaxcala, di mana ia memperkuat aliansi strategis dengan bangsa-bangsa pribumi yang selama ini tertindas oleh Kekaisaran Aztec. Dengan pasukan sekitar 900 orang Spanyol dan puluhan ribu pejuang pribumi Tlaxcalteca, Hernán Cortés memulai pengepungan terhadap Tenochtitlan pada Mei 1521. Armada kecil berupa brigantines, yang sebelumnya dirakit di Danau Texcoco, digunakan untuk menguasai jalur air dan memblokade suplai logistik ke kota. Pertempuran berlangsung sengit, hari demi hari di jalan-jalan sempit, dan kanal-kanal kota yang dulunya megah. Sejarawan Hugh Thomas mencatat bahwa para penyerang bertempur dari rumah ke rumah, dan warga Tenochtitlan mempertahankan diri dengan gagah berani hingga hari-hari terakhir.
Penaklukan ini menyebabkan runtuhnya sistem kepercayaan, pemerintahan, dan struktur sosial pribumi. Selain kekerasan langsung, datang pula penyakit baru seperti cacar, yang membunuh jutaan penduduk asli. Hernan Cortes sendiri menjadi tokoh kontroversial. Ia diangkat sebagai gubernur umum Nueva España, tetapi kemudian disingkirkan karena konflik kekuasaan di pengadilan Spanyol. Warisannya sebagai penakluk diabadikan, tetapi juga dikritisi dalam historiografi kontemporer yang menekankan kekerasan kolonial dan penghancuran budaya lokal. Strategi politik dan aliansi yang dibangun Hernan Cortes menjadi fondasi utama dalam keberhasilannya. Dengan mengeksploitasi konflik internal, menjalin aliansi dengan suku tertindas, dan menggunakan simbolisme kekuasaan, Hernan Cortes membangun imperium mini yang mampu menggulingkan kerajaan besar. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan militer, melainkan juga kemenangan narasi dan negosiasi. Dengan Malintzin sebagai suara tak terdengar dari kolonialisme, dan Tlaxcala sebagai pengingat bahwa imperialisme kerap menang bukan karena kekuatannya, tetapi karena lawan-lawan lokalnya gagal bersatu. Hernan Cortes bukan sekadar tokoh militer, tetapi simbol dari awal dominasi kolonial Eropa di benua Amerika. Strateginya dalam memanfaatkan konflik lokal, diplomasi, dan kekuatan simbolik menjadikannya figur kunci dalam transisi kekuasaan di Meksiko. Namun, kisah penaklukan ini juga merupakan narasi tentang hilangnya peradaban dan munculnya kolonialisme sebagai struktur hegemonik baru. Subscribe to my channel.